Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Nurtiasari dari SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 dari LPTK Universitas Pasundan Bandung. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar rencana aksi saya yang pertama dengan materi Bhinneka Tunggal Ika dan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Belajar, mari kita membacakan surat Al-Fatihah dalam hati. Mulai pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Siapa yang gak sekolah ya? Jadi semua hadir ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Relaksasikan pembelajaran hari ini. Ada ice breaking ya. Pagi. Pagi, malam. Terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini itu masih dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingatin materi yang minggu lalu sudah kita bahas, Bhinneka Tunggal Ika ya. Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis lambang negara Indonesia. Kita tuh Indonesia beragam, namun gitu tetap satu ya. Akan menayangkan video mengenai keberagaman. Pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Sudah dijelaskan di video tadi begitu banyak keberagaman ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi. Ada tujuan pembelajaran. Tadi diharapkan mampu mempromosikan kebinekaan yang dimiliki gitu ya. Nanti kita akan diskusi. Yang pertama ini menentukan tema proyek. Oke, sudah. Yang kedua merencanakan proyeknya. Oke. Yang ketiga membuat jadwal penyelesaian proyek. Untuk 4456 itu harus selesai di pertemuan hari ini. Tunggal bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan oleh presiden kita yang pertama. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Kepada Presti mungkin bisa. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ini bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, resmikan dan digunakan pada tanggal 11 Februari 1950. Ya, contoh keberagaman budaya. Yang pertama, kaulinan. Yang kedua, beragam pakaian adat. Yang ketiga, agama ya. Kan dulu LKPD, baiknya mungkin untuk posisi boleh per kelompok aja ya. Mengenai masalah terkait eksistensi tradisi lokal, kamu analisis, mencari mungkin ya. Rasa sudah habis waktunya ya untuk diskusi. Ibu mulai kelompok pertama. Sekarang bahasa daerah, terutama bahasa Sunda sudah jarang digunakan. Solusinya tidak boleh malu untuk menggunakan bahasa daerah. Oke, kelompoknya apa? Boleh. Anak-anak zaman sekarang tidak mengenal dengan makanan tradisional. Solusi dari masalahnya, makanan tradisional masih bisa dikembangkan. Kelompok Karin ya. Kaulinan zaman dulu hampir tidak dipergunakan, karena zaman sekarang anak-anak lebih banyak menggunakan gadget. Solusi masalahnya, orang tua harus memperhatikan agar anaknya tidak terlalu lama bermain gadget. Kaulinan tuh udah tidak pernah terpakai ya. Oke, selanjutnya. Zaman sekarang bahasa lemes Sunda jangan digunakan. Solusinya masalah, sebaiknya anak-anak zaman sekarang diajari sopan santun. Oke. Semakin berkembangnya zaman, kaulinan tradisional sekarang mudah tergantikan oleh gadget. Solusi masalahnya memainkan permainan zaman dahulu. Oke, terakhir. Kurangnya minat terhadap makanan tradisional. Solusi masalahnya makan makanan khas daerah masing-masing. Kita makan makanan asing juga nggak masalah ya gitu. Ya harus juga tahu, oh ini makanan khas Cianjur. Terima kasih untuk kerjaan KPD-nya. Mungkin dicukupkan sekian.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyelesaikan proyek yang harus diselesaikan pada pertemuan hari ini. Silakan untuk berdiskusi lagi begitu kalau misalnya belum selesai. Harus sampai pada tahap upload video ya. Menyanyikan lagu daerah. Berapa daerah yang diangkat? Begitu 2. Oke, daerah mana? Oke, tarinya mengambil tari apa? Tanjung Baru. Oke, tapi sudah selesai untuk tag videonya ya? Sudah, oke. Ini Membuat film pendek. oke, film pendek mengenai toleransi antar apa? Antar agama. Antar agama. Oke. Ini main po-nya pencak silat ibing. Beberapa jenisnya mungkin seperti itu. Ada ibing, ijen. Ya, namun yang kalian pilih, kelompok kalian pilih adalah seni ibing. Kelompok drama tradisi. Berarti sama juga membuat film pendek. Oke, mengenai apa nih? Mengenai budaya yang terlupakan. Budaya apa yang terlupakan? Seperti kaulinan. Oh, jadi seperti kaulinan gitu yang terlupakan, dan karena ada teknologi itu tadi ya, gitu. Oke, dan berarti ada solusi di sini ya. Makanan. Kelompok makanan. Apa makanan apa nih dari daerah mana nih? PMP Palembang dan Dari Sunda. Karedok Jawa Barat, Karedok Sunda. Oke. Hari ini harus sudah selesai dan pada tahap upload video dan presentasi. Jadi Ibu harap untuk PowerPoint sudah siap? Sudah. Oke, PowerPoint sudah siap. Sudah selesai atau ada yang masih masih belum mengedit, masih belum ini? Sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, sudah semua. Silakan, berarti kalau sudah semua dimulai dari kelompok pertama aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razi Ayusari sebagai moderator. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang keberagaman budaya Indonesia dalam lagu daerah. Yang pertama yaitu lagu Ampar-Ampar Pisan akan dijelaskan oleh Pak Hanuslan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, makna, isi, pesan dari lagu Ampar-Ampar Pisang. Yang pertama yaitu sejarah lagu Ampar-Ampar Pisang. Sejarahnya yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat sebuah kue atau makanan yang terbuat dari pisang. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Siapa pencipta lagu Soreang? Muhammad Arif. Kita simpulkan dari pembahasan kali ini yaitu lagu daerah merupakan wujud karya seni yang menjadi bagian kebudayaan yang dikenal oleh masyarakat dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari, masak sebiji. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat yang dapat bisa berkumpul di sini. Tari Kembang Tanjung adalah salah satu cabang seni dari tari jaipong. Tari jaipong ini diciptakan oleh seorang seniman asal Bandung sekitar tahun 1960-an. Tarian Kembang Tanjung menggambarkan keindahan kota Bandung dan lingkungannya, serta budayanya juga digambarkan melalui tarian yang ditarikan oleh mojang-mojang Bandung dengan keramahannya, kecantikannya, dan keanggunannya. Sebelum presentasinya kami akhiri, kita akan membuka sesi tanya. Bila ada yang mau bertanya, persilahkan. Boleh? Siapa nama pencipta tarian Tanjung Barat? Pencipta tarian ini adalah Gugun Gumbira dan Suwanda. Baik, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibun Awalia. Di sini saya sebagai moderator dan ini perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Main Akila. Perkenalkan, nama saya Siti. Berdirinya kami di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya Indonesia tetapi tetap satu bangsa. Bahasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimulai sejak Pergerakan Nasional 1928 hingga berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun tetapi menjunjung tinggi persatuan. Itu dia materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bagaimana contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab. Yang pertama, saling tolong menolong antar sesama. Yang kedua, menerima dan menghormati keyakinan agama lain tanpa membedakan. Yang ketiga, menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui di Indonesia. Yang keempat, menjalin tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan masyarakat. Indonesia negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena keberagaman itulah kita harus bersama. Belajarnya bahwa saling menghargai itu sangat penting. Sekian penampilan pendek dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pencaksilat akan mempresentasikan sedikit tentang keberagaman budaya Mainko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melina Fauzia dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Hanif Fitriani. Baik, kita lanjutkan saja materi tentang Mainko. Sejarah pencaksilat di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Sejarahnya, pencaksilat pada awalnya berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang yang bisa menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Berdirinya pencaksilat di Indonesia pada 18 Mei 1948 didirikan dengan Organisasi Pencaksilat Indonesia yang bernama Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. IPSI diprakarsai oleh Ketua Pusat Kebudayaan Wangsonenonggo 13 Desember 2021. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengajian pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu gerakan berasal dari Minangkabau. Gerakan pencaksilat menyerupai pencak mainan yang dilakukan oleh dua orang dengan melakukan perkelahian bergaya silat. Pencaksilat suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiapnya. Jurusnya, tiap-tiap dan daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Seni bela diri ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Nusantara. Meski demikian, pencaksilat juga dapat dijumpai di berbagai negara Asia seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, hingga Thailand bagian selatan. Baik, sekian dari materi saya. Sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kapan didirikannya pencaksilat dan kapan nama organisasi pencaksilat? Baik, izin menjawab. Didirikannya pencaksilat pada tanggal 18 Mei 1948 dan nama organisasi pencaksilat adalah IPSI. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
kemelimpahan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil proyek kita. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mila dan rekan saya. Kenalkan nama saya Denisa. Kenalkan nama saya Nila. Kenalkan nama saya Lili. Dan akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini kita mendeskripsikan perbedaan zaman dulu dan sekarang. Perbedaan anak zaman dulu dan sekarang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Anak zaman sekarang bermainnya serba elektronik dan online. Tapi beda dengan anak zaman dulu, permainannya adalah permainan tradisional. Remaja-remaja sekarang lebih bergantung kepada handphone dibandingkan pada remaja zaman dulu. Selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Bagaimana cara mempertahankan budaya zaman dahulu? Izin menjawab. Memperkenalkan budaya kepada orang lain dan tidak terpengaruh pada budaya asing. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada budaya yang terlupakan, yaitu budaya minta maaf, terima kasih, dan ucapan tolong. Semakin Tentang menengah juga, ada budaya antara siswa dan siswa, yaitu budaya minta serta maaf, permainan tradisional yang akan tergantikan dengan adanya budaya kata-kata juga mulai serupa antara siswa dan siswa, serta permainan tradisional yang mulai digantikan dengan adanya alat elektronik seperti handphone. Maka dari itu, jika kamu sekarang akan bantu sehingga lestarikan budaya akan budaya maju menjadi jika bukan Indonesia kamu, siapa lagi? Jika bukan sekarang, Kalau aku kagum deh, itu main cek rame. akan maju menjadi Indonesia yang Jadi lu anak mana? Lu hayu atuh. Jadi lu anak mana? Gambreng. Aja kasih ya. Jaga. dan jika bukan sekarang, mau kapan lagi? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makanan akan memaparkan materi yang kami buat. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Dina Nafjani sebagai moderator. Saya Nafjani. Saya Elina. Saya Maryam. Saya Fitra. Saya Siti Nadia. Dan ini materi yang akan kelompok kami bacakan. Sejarah pada abad 16, pada masa Sultan Badaruddin II, kerajaan Palembang dan Salam pada masa tersebut, makanan ini disebut kalesan. Kalesan ialah sajian dalam acara adat dalam rumah dinas yang memiliki sifat dan kegunaan tertentu. Diberi nama kalesan karena makanan ini diolah atau dibentuk dengan cara diolah sehingga dapat disimpan lebih lama. Awalnya, pempek dibuat oleh orang asli Palembang yang kemudian dititipkan ke orang Tionghoa untuk dijual. Pempek tersebut mulai dijual oleh orang-orang Cina pada tahun 1916 dengan cara dijajakan sambal keliling di kampung ke kampung dengan berjalan kaki. Penamaan nama pempek berasal dari nama panggilan oleh pembeli kepada si penjual kalesan yang dipanggil dengan pempek atau apek, yang dalam bahasa Cina berarti paman. Cara membuat pempek. Langkah pertama, campurkan air, tepung terigu, garam, kaldu ayam, dan bawang putih. Rebus sambal, diaduk sampai mengental, kemudian
kemudian angkat. Biarkan hingga hangat dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan telur dan kocok sampai tercampur rata. Kemudian, tuang adonan tersebut ke dalam tepung. Aduk rata, lalu bentuk adonan pempek. Lumuri tangan dengan tapioka untuk mencegah adonan lengket di tangan. Siapkan panci dan rebus air dalamnya sampai mendidih. Masukkan pempek yang sudah dibentuk. Masak sampai terapung dan matang. Angkat dan biarkan dingin. Panaskan minyak di atas api sedang, lalu goreng pempek sampai kekuningan. Cara membuat cuko, campurkan semua bahan cuko jadi satu dan rebus. Pempek siap disantap dengan cuko. Sekian untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang tanya? Apakah makanan khas daerah pempek dan karedok bisa dimakan oleh semua kalangan? Dijawab, bisa dimakan oleh semua kalangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai ya. Beri tepuk tangan ya sekali lagi untuk hasil proyek kita ya. Oke, tapi ada sedikit masukan dari Ibu kepada satu mungkin kelompoknya Farhan ya. Karena Farhan kan membuatnya 2 proyek begitu ya, maksudnya 1 proyek namun 2 lagu daerah, betul begitu Farhan ya. Nah, alangkah baiknya mungkin tadi untuk ditampilkannya 2 lagu begitu ya, atau mungkin ada kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara lagu daerah 1 dan lagu daerah yang kedua itu ya. Itu yang keduanya masukan untuk kelompok makanan ya. Karena di sini kan hasil proyek kalian ya, otomatis harus benar-benar real, dalam artian harus benar-benar kalian yang melakukan. Yang Ibu lihat dari video yang terakhir itu ya, kelompoknya makanan itu hanya shootnya tuh tangan saja ya gitu. Nah kalau tangan kan bisa saja diambil dari YouTube atau misalnya dari hasil orang lain ya. Nah alangkah baiknya di berikutnya, mungkin di proyek berikutnya ketika ada proyek lagi, supaya ditampilkan gitu ya masing-masing kelompoknya, sehingga tahu oh si A ikut nih gitu ya, sehingga kan Ibu juga bisa menilai mungkin siapa saja yang tidak ikut proyek atau yang ikut gitu. Kalau tadi kan hanya tangan, Ibu juga nggak tahu ya itu tangan siapa gitu yang buat racikannya gitu ya, yang buat terigu dan segala macamnya kan Ibu nggak tahu ya gitu. Nah itu
mungkin masukan sedikit saja ya. Ibu melihat juga terutama kelompok Mayenpo ya, Mayenpo dan tari gitu. Nah itu kan Melin pernah sebelumnya untuk melakukan itu atau nggak pernah? Maksudnya ikut paguruan gitu Melin atau enggak? Oh Melin ikut tapi baru tidak berminat ya, berminat untuk melakukan silat, tapi setelah ada proyek ini itu langsung menyukai ya, langsung berminat dan ikut paguruan gitu ya. Nah itu salah satu tujuan pembelajaran yang tercapai gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, namun sebelumnya silakan untuk membuka HP masing-masing. Itu ada kuisis ya untuk sebagai evaluasi, silakan dibuka. Udah ya? Udah aja. Sudah terlihat ya di layar 1 sampai 21 ya. Oke, mudah-mudahan yang ini ya ditingkatkan lagi untuk evaluasinya. Oke, satu lagi ya, ini mengenai perasaan kalian ya, perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Jadi bisa masuk. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Berarti deskripsikan perasaan kamu mengikuti pelajaran Ibu seperti apa. Langsung jawab. Misalnya melelahkan, menyenangkan, ya. Oke. Bahagia. Siapa yang ngeklik itu? Oh, itu udah ada. Iya. Seru, capek. Aduh, maafkan ya. Seru, capek, komplit. Oke. Oke, masih didominasi oleh menyenangkan ya. Not bad. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya. Sudah mengerjakan evaluasi tadi, kuisis, lalu dilanjut Mentimentor untuk mendeskripsikan perasaan kalian. Oke, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.